kasih-Mu. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Kita bersyukur kita ada di minggu terakhir pada bulan ini. Dan sesaat lagi beberapa hari ke depan kita akan masuk dalam momen Paskah. Di mana pengorbanannya yang menyelamatkan setiap kita. Amin Bapak Ibu. Mari sore hari ini saya ajak kita semua untuk datang hampiri tahtanya dengan ucapan syukur, dengan hati yang tulus dan haus dan lapar akan Dia. Kita satukan hati dalam doa. Kami bersyukur untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam sepanjang hidup kami Bapa. Biarlah sore hari ini Tuhan, kami mau masuk dalam hadirat-Mu. Kami mau persembahkan pujian pengagungan kami hanya yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Engkau yang melayakan setiap kami pribadi lepas pribadi. Biar Engkau yang bertahta di atas setiap pujian pengagungan kami sore hari ini. Kami mau persembahkan hanya yang terbaik bagi-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Kami bersyukur untuk setiap pengorbanan-Mu bagi hidup kami Tuhan. Darah-Mu dicurahkan menggantikan nyawaku. Kau mati biar ku hidup, bukti kasih-Mu padaku. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakkan kutuk terima anugerah kasih dan keselamatan.
bersyukur Tuhan, karena kebaikan-Mu, karena pengorbanan-Mu Tuhan. Kau yang melayakan setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Thank you Jesus. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru.
kami tinggikan selain daripada namamu, dan kami mau bersukacita hanya di dalam nama Yesus Kristus yang siap bersorak-sorai. Sama-sama kita mau katakan amin. Mari bersukacitalah di dalam Tuhan. Come on. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu. Lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu sebab apa? Amin. Setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kebenarannya membebaskan setiap kita. Ada pemulihan terjadi dalam hidup kita yang percaya, katakan amin. Hey, come on. Kebenaran yang bebaskan selalu berikan ku kekuatan hadapi segala tak pernah kami ragu. Karena Kau bersama kami Tuhan. Menjaga dengan kuasa mulia. Mari angkat tanganmu tinggi buat Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus dia sumber di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Selama-lamanya. Dengan yakin percaya nyatakan, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Mari umat Tuhan nyatakan bersama. Hanya di dalam nama, oh amin, Yesus ya sumber pengharapan di sepanjang hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam bagiku selama-lamanya. Sampai selama-lamanya Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Ada kuasa di dalam nama Tuhan yang percaya berkata, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita. Tepuk tangan yang dahsyat bagi Dia. Haleluya. Berapa di tempat ini yang percaya kita punya Tuhan pembela kita. Kemenangan ada di pihak kita. Amin. Yang percaya sekali lagi suarakan haleluya. Come on. Hey. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Telah ku saksikan perbuatanmu dalam
berjalan di depanku, kau yang berperang gantiku, kau nyatakan mujizatmu, Tuhanlah kemenanganku. Mari menarilah buat Tuhan, angkat tanganmu bertepuk tangan bagi Dia. Hey, hey, oh. Umat yang percaya, sama-sama sekali lagi angkat tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Segenap hati katakan, come on. Tuhanlah pembelaku, amin. Ku tak takut, takkan gentar. Oh, imanku teguh dalamku. Yesus Tuhan Raja, Tuhanlah pembelaku. Ku tak takut, ku tak takut, takkan gentar. Oh, imanku teguh dalamku. Yesus Tuhan Raja di pihakku. Jiwaku memuliakanmu, ku mau bersorak bagimu, ku mau tinggikan namamu. Kau berjalan di depanku, kau yang berperang gantiku, kau nyatakan mujizatmu, Tuhanlah kemenanganku. Oh, haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya, pada sore hari ini kita diberikan kesempatan untuk berdoa untuk adik-adik sekolah minggu. Mari kita berdoa untuk anak-anak Proskunyo Kids yang sebentar akan masuk kelas masing-masing. Bapak yang baik, kami kembali datang padamu. Kami membuat doa buat anak-anak Proskunyo Kids yang sebentar akan masuk kelas masing-masing. Kami berdoa Tuhan, curahkanlah roh-Mu pada setiap mereka Tuhan. Agar mereka menjadi anak-anak yang cepat di dalam menangkap setiap pelajaran yang diberikan oleh para guru-guru pengajar. Sehingga melalui pengajaran yang diberikan menghantar mereka menjadi anak-anak yang bertumbuh di dalam rohani. Anak-anak yang cinta Tuhan, takut akan Tuhan. Jadikan mereka Tuhan sesuai dengan apa yang menjadi rencana Tuhan. Karena kami tahu rencana Tuhan adalah baik. Rencana Tuhan adalah masa depan penuh pengharapan. Masa depan penuh dengan sukacita. Bahkan indah pada waktunya. Kalau Tuhan mau jadikan satu persatu tenaga ahli, dokter, insinyur. Jadikanlah semua tenaga ahli yang mengasihi Tuhan. Sehingga semuanya dapat memuliakan nama Tuhan. Berkati juga para orang tua yang sudah Tuhan percaya untuk mendidik anak-anak ini. Juga tak lupa kami berdoa untuk guru-guru pengajar. Tambah-tambahkan hikmat dan pengurapan-Mu. Sehingga mereka lebih hari, lebih lagi di dalam mentransformasi daripada kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Who make the sun to rise and bring the earth new life in every beat. Jesus, it is you. Who turns the day to night and watches me as I begin to dream. Jesus, it is you.
brings me food for my table? Who cares for all of my needs? Who walks the road with me, has grown with me through all that I have been. Jesus, it is you. Jesus, it is you. And I lift my hand, I bring my soul, all of my days, all of my right, all of my wrong. I offer my life, here and beyond, to the one thing true. Jesus, it is you. Boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Siapa di tempat ini yang percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita. Bahkan hal yang kita perlukan pun tanpa kita berbicara pun Dia sudah tahu, Bapak Ibu Saudara. Lalu apa yang kita khawatirkan saat Tuhan ada di pihak kita? Kita hanya tinggal menikmati, duduk diam dekat di dalam hadirat Tuhan. Dan biarkan Tuhan berbicara pada kita. Mari buka hatimu bersama. Thank you, Lord. Who sees my brokenness and carries me when I am frail and weak? Jesus, it is you. Who tells the storm to rest when I am overwhelmed and cannot speak? Jesus, it is you. Who wears my guilt on his shoulder? Who holds my heart in his hand? Who takes my thoughts and fears and hang them on the arms of Calvary? Jesus, it is you. Jesus, it is you. Mari angkat tanganmu tinggi dan bernyanyilah buat Tuhan. I lift my hand and I'll bring my soul, all of my days, all of my right, all of my wrong. Oh, I will offer you my life. I offer my life, here and beyond, to the one thing true. Jesus. Mari bersama-sama perlahan kita bangkit berdiri. Nyanyikan ini dari hati. I lift my hand to you, God. Oh, I lift my hands and I bring my soul, all of my days, all of my right, all of my wrong.
I lift my hand to you, oh God. Oh, I lift my hand to you, oh God. I lift my... Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Sorak-sorak kemuliaan bagi Tuhan kita. Hanya kepada Tuhan kami membawa kehidupan kami, segala kebaikan, keburukan, semua hal yang ada dalam hidup kami. Kami bawa kepadamu ya Tuhan, satu-satunya Allah yang menyediakan makanan. Engkaulah pribadi yang menyediakan makanan di meja makan kami untuk kami nikmati bersama dengan keluarga kami Tuhan. Engkaulah yang menyediakan juga kesenangan-kesenangan untuk kami boleh nikmati di dalam anugerah-Mu bersama dengan keluarga kami. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Satu-satunya tangan yang menggenggam kehidupan kami. Yang hanya kepadamu seharusnya hati kami ini gentar dan takut. Dan kami bersyukur kami boleh menikmati hadirat-Mu dengan begitu hebat. Pujian yang telah kami naikkan di saat yang sama menjadi ucapan syukur kami, di saat yang sama juga mengingatkan kepada kami, kepada siapa kami seharusnya mengarahkan hidup kami ini Tuhan. To the one thing true, Jesus it is you, hanya kepadamu saja Tuhan. Segala pelayanan kami semuanya juga kami arahkan bagi Tuhan saja. Tidak ada sedikit pun bahkan jangan sampai kami ini melayani Tuhan guna kami mencari kemuliaan diri kami. Sebab sesungguhnya kalau kami bisa melayani Tuhan, semua juga oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Maka bagimu saja pelayanan kami dan nama Tuhan yang harus lebih diperkenalkan, digaungkan lebih daripada diri setiap kami semuanya ya Tuhan. Biarlah ibadah kami terus diarahkan kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan terus menjadi pusat dari ibadah dan kehidupan kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika sebentar kami akan mendengar firman-Mu, kuasai hati pikiran kami sepenuhnya. Kami mau tanggalkan semua beban kekhawatiran kami. Kami mau dengar saja firman-Mu ya Tuhan. Maka tolonglah kami ya Allah Roh Kudus, supaya dalam pendengaran kami akan firman Tuhan, kami juga ditolong untuk kami boleh mengerti isi hati Tuhan bagi kami semuanya. Berbicara dengan sejelas-jelasnya dan sebebas-bebasnya, karena kami semuanya adalah milik Tuhan. Di
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan anugerah Tuhan kepada kita semuanya. Saya percaya sore hari ini kita semuanya diberkati oleh Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu. Diberkati oleh Tuhan. Yang diberkati boleh lambaikan tangannya. Puji Tuhan. Sekali lagi kita berikan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan kita. Wow. Puji Tuhan. Syukur kepada Tuhan dan juga terima kasih Ibu Gembala bersama dengan seluruh pengurus yang beri saya kesempatan untuk melayani Tuhan. Ini adalah kedua kali di hari ini saya menyampaikan firman. Tadi di ibadah pertama saya sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan tema bulanan. Dan minggu ini kita secara khusus juga belajar soal gaya hidup kan. Di bulan ini kita belajar soal gaya hidup. Kita sudah mendengar banyak khotbah-khotbah yang luar biasa memberkati kita berkaitan dengan gaya hidup. Definisi gaya hidup itu apa juga sudah disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani. Saya mendengar mereka, saya menangkap poin-poinnya, jadi saya tinggal menambahkan sedikit-sedikit saja. Tadi pagi kita sama-sama, kami semuanya sama-sama belajar soal gaya hidup yang tidak boleh dilupakan, yang tidak boleh ditinggalkan, yaitu respect others, menghargai orang lain, menghormati orang lain juga. Berdasarkan beberapa hal, yang pertama adalah karena kita ini diciptakan sama dengan orang lainnya di hadapan Tuhan. Jadi hakikat kita sama tuh di hadapan Tuhan. Gak ada yang satu diciptakan dari debu tanah, yang satunya diciptakan dari debu kuburan, gak ada. Katanya orang ya, kalau ada orang yang hidupnya menderita, hidupnya penuh dengan tangisan, mungkin kamu diciptakan dari tanah kuburan karena banyak rintihan dalam hidupmu gitu ya. Tidak ada, semuanya sama, debu tanah dikatakan begitu dan itu maksudnya adalah sehakikat. So kita di hadapan Tuhan sebetulnya sama. Kalau enggak Tuhan hembuskan nafas hidup bagi kita itu ya kita ini sama seperti celengan. Do you know what's the meaning of celengan? Yang dibuat dari tanah liat begitu saudara ya. Ya masih mending celengan, bisa dimasukin uang, masih ada harganya. Nah kalau misalnya kita enggak diembusi nafas hidup, apa jadinya kita? Nah lalu kemudian kita juga diingatkan firman bahwa apa? Bahwa kalau kita menghargai orang lain itu sama dengan kita menghargai ciptaan atau menghargai sang penciptanya. Jadi waktu kita menghargai ciptaan, kita sedang menghargai sang penciptanya. Nah beberapa poin-poin yang lain juga ditambahkan di bagian yang pertama tadi, di ibadah pagi tadi, kalau saudara ingin melihat lengkapnya, saudara boleh untuk pesan DVD-nya di toko bangunan terdekat, betul. Enggak ya, saudara bisa akses di YouTube gereja kita, GKI Proskuneo Surabaya. Saya pun juga sering mendengar, saya pun juga sering melihat, terutama kalau Pak Pendeta Nehemia Agus itu khotbah itu senang saya saudara ya. Gitu. Puji Tuhan. Oh iya dong, masa saudara tidak diberkati dengan khotbah beliau sih? Ya diberkatilah pasti, saya sendiri juga sangat diberkati. Karena saya dekat dengan beliau, ya maksud saya akrab dengan beliau juga. Kami kadang-kadang WA-an, saling gojlok-menggojlok gitu ya. Kan enggak apa-apa, sesama hamba Tuhan enggak apa-apa gitu. Yang penting tetap dilakukan di dalam kasih gitu. Kadang-kadang kami juga komen-komen di Instagram dan yang lain-lain. Jadi ya karena saking akrabnya, maka kalau saya khotbah beliau sering jadi korban bakarannya. Enggak, saya menghormati beliau sebagai hamba Tuhan dan sebagai rekan di dalam pelayanan. Anyway, so sore hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang juga berkaitan dengan gaya hidup yang sangat penting sekali, yaitu gaya hidup yang mengutamakan Tuhan. Apa saudara? Gaya hidup yang mengutamakan Tuhan. Jadi khotbah hari ini judulnya adalah God First. Saya bersyukur ini tidak masa-masa kampanye gitu. Jadi kalau saya sebutkan satu angka itu tidak berkaitan dengan calon manapun gitu ya. Jadi ini God first, Tuhan yang utama, Tuhan yang pertama. Hari ini kita akan sama-sama belajar. Saudara, kalau saudara mendengar khotbah-khotbah tentang mengutamakan Tuhan, maka ya tentu saja mungkin khotbah ini hanya akan menambahkan sedikit-sedikit bagian saja. Tetapi izinkan saya untuk mengingatkan bahwa saya tidak akan menganggap saudara sebagai orang yang orang yang kanak-kanak dalam kerohanian, yang kalau memikirkan tentang God first atau Tuhan yang pertama atau mengutamakan Tuhan, berarti saya akan misalnya khotbah ini akan mengajar untuk kita lebih mengutamakan Tuhan daripada uang, kita lebih mengutamakan Tuhan daripada keluarga, kita lebih harus mengutamakan Tuhan daripada jabatan, daripada profesi atau apapun. Tidak. Saya tidak akan khotbah tentang itu Bapak Ibu. Dan bahkan jika saya berhadapan-hadapan dengan orang yang tidak terlalu dewasa rohani pun, saya juga tidak akan mengkhotbahkan itu berkaitan dengan tema God first ini. Kenapa? Karena menurut saya Bapak Ibu ya, menurut saya kalau kita mengkhotbahkan mengutamakan Tuhan lalu kemudian isi khotbahnya atau penjelasannya adalah berkaitan dengan Tuhan harus lebih penting,
Tuhan harus lebih utama dibandingkan dengan hidupmu, dengan ini, dengan itu. Maka menurut saya itu sebuah penghinaan kepada Tuhan. Kenapa begitu? Karena realitanya memang Tuhan itu tidak sebanding dengan apapun. Jadi kalau dia tidak sebanding dengan apapun, maka membandingkan dia dengan segala sesuatu itu sebetulnya sedang merendahkan dia. Saya ulang sekali lagi ya, waktu nanti kita akan belajar soal God first ini, saya menganggap saudara semuanya adalah orang-orang yang dewasa rohani, atau bahkan jika ada di antara kita yang mungkin belum dewasa rohani pun, saya juga tidak akan menerangkan atau menjelaskan mengenai mengutamakan Tuhan itu dengan dibandingkan dengan Tuhan harus lebih utama dari uang kita. Kita harus mengutamakan Tuhan daripada uang, daripada istri, daripada anak, keluarga atau yang lain-lainnya. No. Saya tidak akan sampaikan itu. Kenapa? Karena sebetulnya keberadaan Allah itu tidak terbandingkan dengan apapun. Jadi kalau kita sedang bicara soal keutamaan Tuhan dibandingkan dengan hal-hal apapun, sebetulnya kita sedang merendahkan Tuhan. Itu sama seperti orang bertanya, apakah kita lebih berharga daripada kendaraan kita? Ya jelas kita lebih berharga daripada kendaraan kita. Masa iya kita dibandingkan dengan kendaraan? Kalau ada orang yang misalnya punya piaraan burung atau apalah misalnya, masa iya kemudian kita diperbandingkan dengan kamu lebih berharga mana, dirimu sama piaraan? Ya jelas kita tidak sebandingkan dengan semua itu. Jadi waktu kita diperbandingkan dengan semua itu sebetulnya sedang menghina tuh, sebetulnya sedang merendahkan kita. Apalagi kepada Tuhan. Makanya hari ini kita akan sama-sama belajar dan menyadari bahwa keutamaan Allah itu bukanlah hasil pertimbangan skala prioritas. Coba diklik slide saya. Keutamaan Allah itu bukanlah hasil pertimbangan skala prioritas. Apakah Allah lebih penting daripada ini? Penting mana sih? Liburan atau ke gereja? Penting mana itu mengikuti itinerary liburan? Karena kita sedang mengikuti apa itu misalnya liburan dengan grup, dengan ini. Loh ini pas jadwalnya ke gereja sih, tapi ini pas harusnya kita pergi ke daerah wisata tertentu. Lebih penting mana ya? Pergi ke sana ngikuti jadwal itinerary ini apa itu wisata atau ke gereja dulu. Ini bukan soal skala prioritas. Karena kalau kita menempatkan Allah, compare dengan semua hal itu, kita sedang merendahkan Allah kok. Keutamaan Allah itu bukan hasil pertimbangan skala prioritas, melainkan deklarasi iman bahwa Allah itu lebih utama daripada segala sesuatu. Bahwa Tuhan itu harusnya yang nomor satu dalam hidup kita. Itu adalah deklarasi iman. Dan tidak lain tidak bukan. Itu baru benar-benar ada dalam hidup kita. Baru kita bisa mendeklarasikan Tuhan lebih utama memang. Itu berdasarkan apa? Pengenalan kita akan Allah. Kalau ada orang masih membanding-bandingkan Tuhan dengan pekerjaannya, Tuhan dengan cuannya, Tuhan dengan kepentingan dan kesenangannya, dia belum benar-benar mengenal Allah. Kalau kita benar-benar mengenal Allah, betul-betul kita akan sadar memang tidak ada sesuatu apapun, siapapun yang sebanding dengan dia. Jadi keutamaan Allah itu betul-betul adalah deklarasi iman yang dihasilkan dari mengenal Allah. Selayaknya memang Tuhan itu di tempat yang terutama. Amin saudara. Selayaknya memang. Dan itu bukan karena ia dibandingkan dengan apapun juga. Bukan. Tapi memang. Karena tidak ada hal apapun yang selayak dan sebanding dengan dia. Ada satu pujian yang dinyanyikan oleh, saya lupa penyanyinya. Tapi judulnya itu Because of Who You Are. Because of who you are. Itu enak sekali. Saya dengar lagu itu pertama dibawakan oleh seorang idol yang pernah diundang di gereja kami dulu. Dan saya tidak terlalu terkesima dengan suara, dan walaupun memang sangat bagus sekali. Tapi saya terkesima dengan liriknya yang mendalam sekali. Bahwa kita itu memuji dia. Itu memang karena keberadaannya yang layak dipuji. Bukan karena dibandingkan dengan apapun, ternyata memang Tuhan lebih baik ya. Dibandingkan dengan apapun, karena memang Tuhan itu lebih mendatangkan kebaikan buat kita. No. Tapi terlepas apakah dia mendatangkan kebaikan, atau bahkan mengikuti dia itu mendatangkan keburukan bagi kita, dia tetap layak diutamakan. Because of who he is. Because of who you are. Jadi hari ini kita akan belajar sama-sama tentang bagaimana kita mengutamakan Tuhan. Bukan karena ternyata Tuhan lebih baik memang. Bukan karena ternyata ikut Tuhan itu memang lebih menguntungkan. Sama seperti orang yang mungkin pernah saya ceritakan, meninggalkan Tuhan gara-gara apa? Gara-gara kecewa, sebab doanya tidak pernah dijawab Tuhan. Dia tinggalkan Tuhan.
Orang ini padahal dulu menyemangati saya. Setiap Sabtu dia WA saya. Oh zaman itu belum ada WA, masih SMS. Jangan lupa ya, besok minggu ya ke gereja. Dulu begitu, waktu awal-awal saya bertobat. You know what? Setelah melewati hari, waktu, bulan, dan tahun, dia tidak lagi ke gereja. Saya juga tidak lagi di gereja itu, tidak melayani lagi di gereja itu. Jumpalah beberapa tahun kemudian, ketika yang dulu itu masih SMS-an, sekarang sudah ada, waktu itu sudah ada BBM-an, gitu. Jadi jumpalah masa itu, lalu kemudian saya tanya ke dia, "Su, apa kabar?" Saya sapa dia, ketemu di sebuah tempat makan. Lalu kami ngobrol-ngobrol. Saya tanya, "Masih di gereja kita dulu tak?" "Enggak." Gitu. "Lu kenapa?" Padahal beliau ini dulu adalah seorang yang sangat support di dalam pekerjaan Tuhan. Dan dia ngomong apa? "Aku enggak ke gereja itu." "Lu pindah gereja?" "Enggak." "Lu terus siapa?" "Aku enggak di gereja." "Lu kenapa? Kok bisa enggak ke gereja?" "Kenapa? Maksudnya apa?" "Aku wis ikut yang lain." Dia bilang begitu. "Lu kenapa, Su?" Sudah tahu jawabannya apa? "Kamu kan tahu ya, ngerti kan? Betapa dulu itu aku apapun wis untuk gereja, apapun untuk Tuhan. Gereja butuh apa, langsung tak kasih. Gereja butuh mobil untuk antar jemput, tak kasih. Semua tak support. Tapi aku doa minta pada Tuhan Yesus itu tidak pernah dikabulkan. Beda kayak doaku di iman yang sekarang itu. Iman yang sekarang ini kamu tahu enggak? Aku doa siang, sore dikabulkan. Pagi doa siang dapat. Sebagai hamba Tuhan. Sudah tahu saya ngomong apa waktu dia ngomong begitu? Saya langsung ngomong, temen nah aku melok kok. Ya enggak lah begitu, enggak mungkin. Ya enggak mungkin lah. Tapi tahukah saudara apa yang salah? Bahwa seseorang mengutamakan Tuhan hanya gara-gara apa? Gara-gara oh iya memang lebih cuan nih melok Yesus. Mateng. Padahal realitanya ada begitu banyak orang yang bahkan demi pelayanannya kepada Kristus, dia justru kehilangan segala sesuatu di dunia ini. Hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana kita mengutamakan Tuhan. Tidak dibandingkan dengan apapun, tapi memang keberadaannya yang layak diutamakan. Saya ingin mengajak saudara untuk membaca di Yosua pasal 24 ayatnya yang ke-15. Yosua pasal 24 ayatnya yang ke-15. Pujian tadi terakhir sebelum kita mendengar firman itu really touch my heart. Benar, saya itu kalau nyanyi pujian itu pas saya doa pagi, saya nyanyi pujian itu sama istri. Di bagian apa itu, you provide my food on my table atau apa itu ya, itu intinya. Wah itu rasanya kayak pengen nangis, benar-benar. Kami bisa makan, kami bisa ini dan itu memang semuanya karena Tuhan. Jadi kalau ini agak-agak berair ya, bukan karena pilek ya, tapi karena memang itu ya. Tapi saya percaya dalam semua pujian yang lain tadi kita juga sama-sama menikmati hadirat Tuhan. Yang amin masuk surga sama saya. Yang tidak ya terlambat. Enggak. Yosua pasal 24 Bapak Ibu. Yosua pasal 24 ayatnya yang ke-15. Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Ilah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau ilah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kalimat ini diucapkan oleh Yosua di masa tuanya. Diucapkan oleh Yosua di masa tuanya. Ketika dia bahkan sudah hampir mengakhiri kehidupannya. Kalimat ini meluncur tajam dari mulutnya dengan penuh otoritas di hadapan semua tua-tua Israel. Di hadapan semua orang Israel. Di semua suku-suku Israel. Dia mengatakan ini. Dia ini secara halus menyampaikan bahwa terserah kalian lah. Kalau kalian mau nyembah siapapun. Walaupun sebetulnya kalimat ini bukan berarti dia membiarkan orang Israel menyembah ilah yang lain. Sebab kalau sudah membaca di bagian-bagian sebelumnya, dia sendiri di awal-awal sudah memberitahu betapa Allah Israel itu, Allah kita itu. Dia ngomong pada orang-orang Israel, itu betul-betul menggenapi janjinya, betul-betul membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan, ketentraman demi ketentraman. Betul-betul membawa kita kepada satu negeri yang kita dulu tidak miliki, seperti janjinya di awal. Yosua sendiri sudah ngomong bahwa tidak ada yang seperti Tuhan kita. Yang menggenapi semua janji-janjinya itu. Nah setelah semua diomongin, baru diberitahu kalimat ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan menyembah kepada Tuhan.
Jadi kalimat ini meluncur keluar di masa tua. Dan ini menjadi sebuah power statement dari Yosua. Yang menurut saya juga harus menjadi power statement daripada kita semuanya. Pertanyaannya adalah bagaimana Yosua bisa mengandalkan, mengutamakan Tuhan sampai akhir hidupnya pun dia mengucapkan kalimat yang sangat kuat ini. Yang pertama kita akan lihat sedikit tentang seperti apa Yosua dalam perjalanan hidupnya mengutamakan Allah. Saudara, waktu saya tadi sampaikan bahwa Yosua waktu mengutarakan ini dia sudah dalam keadaan usia yang tua. Dan kalau saudara tahu siapa Yosua ini, dia ini adalah orang muda yang bahkan sejak Naar, kata Ibraninya artinya muda belia, itu sudah mengikut Tuhan, melayani Tuhan. Caranya dia melayani Tuhan adalah dengan dia menjadi bujang daripada siapa? Musa. So dia itu ikut Musa, melayani Musa sebagai bentuk pelayanannya kepada Allah. Oke? Dan ini penting Bapak Ibu, ini penting untuk kita semuanya sebagai sesama pelayan Tuhan. Hari ini Tuhan izinkan kita untuk menjadi satu keluarga di dalam JKI Proskuneo ini melayani Tuhan bersama-sama di bawah penggembalaan Ibu Gembala. Tapi penting di dalam hati setiap pelayan Tuhan untuk ditekankan bahwa aku mau melakukan semuanya ini bukan semata-mata untuk orang per orang tertentu. Tetapi semua untuk Tuhan. Bahkan ketaatan kita kepada otoritas yaitu misalnya Ibu Gembala atau misalnya ketua-ketua komisi-komisi yang ada. Itu pun juga kita lakukan sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah. Itu yang benar itu. Jadi kita semuanya ini harus menyadari bahwa cara kita melayani Tuhan adalah dengan cara kita menjadi bagian dalam pelayanan kepada Tuhan. Nangkap maksud saya ya? Gitu. Dan memang dalam bagian pelayanan selalu ada otoritas. Yang sometimes keputusannya memang kok kayaknya gak cocok. Yang kadang-kadang bahkan keputusannya mungkin agak kontroversi mungkin. Nanti minggu ini seragamnya pakai jaket kuning, dalamannya hijau ya. Tolong sepatunya dipastikan supaya warnanya biru. Ini kok kayak badai. Kita mungkin, gak apa-apa aku. Kok kayak gak cocok. Gak apa-apa wes ini pakai cocok. Begitu ya. Kadang-kadang kita, ya kalau seragam ditukokno gereja. Tuku dewe. Makanya Bapak Ibu, ya kita semua seneng ya kalau tim pemuji itu seragam. Hari ini seragamnya abu-abu sama biru, ya toh kita bisa lihat semua seragam begitu. Tapi izinkan saya sebagai hamba Tuhan dengan kasih di dalam Tuhan. Pastikan kita juga memperhatikan teman-teman pelayanan yang lain yang mungkin belum punya atau enggak punya warna itu ya. Oke? So pastikan yang bikin seragam itu jangan hanya menentukan warna seragam yang dia punya. Maafkan saya ya, saya tidak tahu siapa loh ya. Dan ini juga tidak ada masukan apapun sama, enggak. Tapi saya pernah punya pengalaman, punya teman seorang singer, suaranya enak, namanya Firman. Saya ingat, awal-awal saya mulai melayani Tuhan, saya kenal dengan dia. Saya bahkan kenal dengan dia sebelum saya jadi Kristen, namanya Firman. Rumahnya di daerah, enggak usah ngomong lah saya. Ya saya ngomong juga sudah enggak kenal, enggak tahu juga, di daerah Tegal Sari itu, namanya Firman. Anak ini bukan anak orang kaya Bapak Ibu, tapi hatinya ingin melayani Tuhan, dikasih Tuhan suara enak, jadi singer di sebuah gereja yang cukup besar lah. Besar. Dia jadi singer. Sudah tahu, one day saya ketemu dia, saya tanya gimana pelayanan, aku tidak pelayanan. Sudah tahu kenapa? Karena dia tidak mampu beli seragam. Yang lain kaya-kaya nggak apa-apa. Blazer biru, dia beli blazer biru, dia cari di TP6. Sudah tahu TP6? Bukan Tunjungan Plaza 6. Tugu Pahlawan jam 6. Itu cari di situ. Dia cuci bersih, dia pakai. Lama-lama keberatan dia secara finansial. Dan karena dia tidak bisa memenuhi itu, dia memilih untuk mundur. Jadi mari sama-sama memperhatikan kebutuhan satu dengan yang lain ya. Kalau ada yang kira-kira kita nggak ngerti dan ini mesti ditanya. Brother, sister, kamu punya enggak? Kalau enggak, ini enggak apa-apa, cicil aja enggak apa-apa, bunganya cuma 20% ya, itu enggak apa-apa. Yang penting kan cuan Bapak Ibu ya, ada amin saudara? Oh, jangan amin, jangan. Jadi mari sama-sama belajar. Jadi anyway, so cara Yosua untuk melayani Allah adalah dengan dia apa? Menjadi pelayan daripada Musa.
Dan ingat baik-baik, tidak pernah ada seorang a good leader kecuali dia pernah menjadi a good steward. Tidak ada itu pemimpin yang baik kecuali dia pernah jadi pembantu yang baik. Tidak ada atasan yang baik kecuali dia pernah jadi bawahan yang baik gitu sebetulnya. Bahkan dalam prinsip Alkitab saja, sesuatu yang besar itu dipercayakan bagi mereka orang-orang yang bisa dipercaya dalam perkara-perkara yang kecil, bukan? Nangkap ya maksud saya? Gitu loh. Jadi jangan pikir bahwa kita ini sedang melayani manusia, lalu kalau kita dikasih hal-hal yang remeh, kita kok cuman gina gitu. Bapak Ibu dengar baik-baik. Saya waktu dipanggil Tuhan, lalu karena kasih saya, terima kasih saya sama Tuhan, saya pengen melayani Tuhan. Karena kalau saya ngerti kalau bukan Tuhan yang comot saya nggak akan keluar dari kehidupan lama saya yang dulu itu. Gak mungkin itu. Bukan karena kehidupan lama saya itu, maaf ya, brengsek itu, enggak, maaf saya gunakan kata itu. Tapi justru karena kehidupan lama saya itu begitu baiknya dalam tanda kutip, sehingga menurut saya yang lama itu sudah benar, terima saya. Kalau enggak Tuhan yang sadarkan bahwa kamu itu salah, dikasih Tuhan kesempatan untuk melayani dia, saya enggak mungkin melayani dia. Jadi waktu saya pertama kali jadi Kristen, hati saya itu ingin melayani Tuhan. Sudah tahu apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan apa? Saya setiap kali di gereja, saya bawa kresek. Untuk apa? Bener, ngadai roti saya nggak mau. Ya betul, bukan. Saya bawa kresek itu untuk apa sih? Setiap kali saya selesai ibadah, saya nggak langsung pulang Pak. Saya lihat apa ada permen yang jatuh, bungkus permen. Saya ambil, saya masukkan kresek. Sungguh itu. Di gereja yang dulu saya awal-awal bertobat, itu tempat duduknya bukan kursi begini, tapi bangku biasa yang bagian belakangnya ada kantongnya itu. Kadang saya periksa, kalau ada ini saya masukkan, ada kotoran saya masukkan. Itu yang saya lakukan. Nanti kalau sudah saya ikat, saya buang ke tempat sampah. Itu yang saya lakukan. Sungguh Bapak Ibu. Sampai Tuhan panggil saya melayani lebih lagi, percayakan. Saya hampir semua lini pelayanan saya pernah. Sungguh, kameramen saya pernah. Satu hal yang saya tidak pernah itu jadi apa? Kolektan. Padahal itu paling enak. Apalagi wajah kayak saya ini. Kalau bagian kolektan itu kayaknya jemaat rodok wedi. Enggak lah, enggak ada kolektan begitu. Tapi paling tidak saya pernah ada makanya kami tata di gereja kami itu bahkan ya misalnya ya, untuk kolektor saja itu kami tata. Kami tatanya begini ini. Waktu pujian yang mengiringi kolektor, itu kami tata supaya kolektan tidak langsung maju. Di awal pujian, mari sama-sama kita akan ini sembari kita akan memberi untuk Tuhan. Intro itu misalnya, kolektan tidak boleh maju dulu. Mereka ada di depan berdoa bersama waktu mau kolektor. Baru kemudian ketika bait kedua atau apa, baru mereka maju. Mereka mulai kolektor. Mereka mulai itu. Kenapa? Karena kita ini kebiasaan. Begitu, tapi di gereja ini enggak loh ya, enggak loh di gereja. Kadang-kadang tanpa kita sadari, jemaat jadi enggak sempat enggak ikut doa kolektor. Karena apa? Ngerti bahwa apa? Nih begitu amin lagu langsung ada kolektan di depan itu, sadar gitu. Akhirnya waktu doa kita harus nyiapin kolektor begitu. Ngerti mau saya? Apalagi saya yang bagian depan dewe. Saya itu pernah Bapak Ibu di satu gereja. Ya puji Tuhan di gereja sini. Pas memang kolektor belum saya siapkan gitu loh. Belum saya siapkan. Itu kolektornya mandek nang ngarepku. Saya bilang enggak gerak-gerak di dompetku. Mateng. Itu udah ingin ngenteni ini kan gak enak saudara itu. Masa iya saya pokoknya anggel nyemplung ini kan gak mungkin saudara. Mau tak kasih dosa dompet ke? Itu ya rada eman. Tapi makanya memang jadi pengalaman di hampir semua lini pelayanan itu menolong saya. Ketika hari ini misalnya boleh memanage gereja misalnya. Saya melayani, saya bersih-bersih simbal, saya nata kabel. Benar saudara, gereja kami dulu, yang dulu saya layani, yang pernah saya layani, itu 3 lantai. Saudara tahu kalau ada namanya senior club di gereja kami. Ibadah oma opa, maaf ya. Karena memang di atas itu waktu itu problem toiletnya. Sehingga oma-oma itu kalau mau take a pee gitu,
buang air kecil itu mesti harus turun. Dan memang karena kondisi mereka, kadang-kadang itu belum sampai di tujuan, itu sudah, loh maaf ya, maaf. Gak apa-apa Oma, gak apa-apa. Sampai tak gandeng. Orangnya sudah selesai, saya sing nyemprotin, serot, tak peli. Sungguh sudah, sungguh. Oh benar ini. Tapi begitulah bagaimana Yosua ini mengawali pelayanannya. Dia bukan orang besar. Dia anak muda biasa saja. Tapi sejak masa mudanya, Naar, dia sudah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia melihat bagaimana tangan Tuhan itu betul-betul bekerja bagi Israel. Dia menyaksikan dengan mata kepalanya. Bahkan ketika dia diperintah oleh Musa untuk memimpin peperangan melawan Amalek. Ini bangsa yang gak main-main, saudara. Ini bangsa yang kejam, bangsa yang besar, doyan perang. Yang kalau sehari gak gegeran, kayaknya awalnya gak enak kabeh. Gitu loh. Bangsa doyan perang. Bangsa apa? Amalek. Kejamnya luar biasa ini bangsa. Ada dua bangsa lah yang waktu itu memang dalam sejarah kuno itu terkenal kejam. Orang Amalek sama orang Niniwe. Makanya jangan heran. Waktu Yunus diutus ke Niniwe, Yunusnya ngapain bangsa itu diberitakan firman, nanti dia bertobat malah gak jadi dihukum. Biarin aja gak usah bertobat dihukum, karena kejamnya luar biasa. Orang Amalek, orang Niniwe itu punya kebiasaan, ada 3 kebiasaan. Dan kalau saudara misalnya orang yang hatinya itu terlalu lemah lembut gitu ya, yang gak tegoannya, aduh gak bisa aku dengar begitu. Mending sudah tutup telinga. Atas apa yang saya sampaikan. Tapi daripada saudara nanti gak enak hati, mending saya gak usah ngomong lah. Tapi saya tahu saudara malah jadi kepikiran, kamu apa Pak, gitu yang saya omongin. Saya tahu kebiasaan orang Amalek, orang Niniwe itu. Kalau dia menang perang atau dia berperang itu, dia tangkap dari pasukan musuh itu. Untuk dikorek informasinya, yang mereka lakukan adalah apa? Bukan dihajar habis-habisan gitu, enggak. Yang mereka lakukan itu mereka sayat ujung jempol kakinya. Oke? Halah mek jempol, mek diseret gitu loh. Cuman itu. Tapi enggak berhenti di situ. Itu hanya awal. Dari sayatan di ujung jempol kakinya itu, kulitnya ditarik sampai ke atas pelan-pelan. Kan saya sudah ngomong tadi, tak suruh tutup telinga, gak gelem, malah kepengen ngerti. Gitu. Tapi itu baru satu, yang lain lebih parah lagi. Pasti kepo kan, kepengen ngerti yang lain. Saudara kepengen ngerti ya, nanti traktir saya makan, tak ceritani yang dua nanti apa itu. Tapi cukuplah bagi kita, untuk kita tahu bahwa Amalek ini bangsa yang kejam. Dan saudara tahu, Yosua yang bahkan tidak pernah punya pengalaman untuk perang itu, disuruh untuk jadi apa? Pemimpin peperangan. Dan atas perintah siapa? Allah. Musa memperkatakan apa yang diperintahkan Allah kepada Yosua. Yosua taat. Dan menarik bagaimana Alkitab itu mengatakan Yosua itu mengikuti apa yang diperintahkan oleh Musa. Betul-betul Yosua itu taat, saudara. Atas apa yang diperintahkan oleh Musa. Keluaran itu menyampaikan betul-betul idenya itu seperti begini. Idenya ya seperti begini. Musa berjalan di depan Yosua, lalu ada bekas tapak kakinya, dan Yosua itu betul-betul mengikuti bekas tapak kakinya Musa itu loh. Betul-betul kayak begitu. Ini ide dari pemuritan, ini ide dari ketaatan itu sampai kayak begitu tuh. Dan menariknya, rupanya bahkan Musa pun pernah melakukan hal yang sama ketika Allah berjalan bersama dengan dia. Musa pun juga melakukan tepat seperti apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepadanya. Wah, ini menarik sekali. Ketaatan mutlak dari Yosua muda itu kepada perintah daripada Musa. Yang dia tahu Musa ini adalah hamba Allah. Yosua itu diasah ketaatannya dengan melakukan semua yang diberitakan Musa kepadanya. Maka pelayan-pelayan Tuhan dengan rasa hormat, dengar baik-baik. Mari belajar untuk taat dengan pemimpin-pemimpin kita. Bahkan kadang-kadang, kamu nanti singer ya, gak iso loh, aku gak iso nyanyi loh, aku gak apa loh lagunya. Kadang-kadang kan kita begitu ya. Kamu jadi ketua wanita ya? Bu Yeni ketua kaum wanita.
Jangan ketua kaum wanita lah. Nah, saya kenal. Ketua kaum pria. Udah. Misalnya, saudara diberi mandat. Jangan bilang, gak iso aku. No. Saudara harus lihat bahwa pemimpin-pemimpin rohani kita itu tidak mungkin memilih orang tanpa dia berdoa, tanpa dia melihat ketaatannya, kemampuannya. Yang kadang-kadang kita sendiri tidak lihat itu loh. Nah kamu saya, so mari belajar taat saja. Mateng cuma siji sing amin kan ya. Mari belajar taat. Yosua melakukannya. Dan saudara tahu dari mana dia bisa memiliki pengenalan akan Tuhan sampai dia mengutamakan Tuhan. Dia belajar untuk mentaati Allah dan dia tahu bahwa semua yang dijanjikan Allah itu memang tergenapi. Coba lihat Yosua pasal yang ke-23 Bapak Ibu. Yosua pasal yang ke-23 ayatnya yang ke-5. Yosua 23 ayat yang ke-5. Saya bersyukur bahwa sometimes dalam pelayanan itu Tuhan bisa kasih ayat-ayat tertentu yang sometimes nggak ada di persiapan saya. Makanya saya mesti bawa Alkitab, Bapak. Bawa Alkitab, bawa kacamata. Karena saya sendiri sudah tidak terlalu bisa lihat kalau baca Alkitab langsung. Yosua pasal 23, perhatikan di ayat yang ke-5. Kita akan melihat bagaimana Tuhan itu menggenapi semua janjinya. Perhatikan ya, Yosua pasal 23 ayat yang. Dan Tuhan Allahmu, dialah yang akan mengusir dan menghalau mereka dari depanmu. Sehingga kamu menduduki negeri mereka seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Saya ulang ya. Dan Tuhan Allahmu, dialah yang akan mengusir dan menghalau mereka dari depanmu, musuh-musuhnya itu. Sehingga kamu menduduki negeri mereka seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Dan menarik bahwa di bagian ayat-ayat yang lain diulang mengenai bagian ini. Coba lihat sekarang ayat 14-nya. Ini tidak ada di persiapan saya. Tapi di Alkitab saya ada, jadi saya tinggal baca, terus kasih underline begitu ya. Makanya saya pernah bilang kan Alkitab ini berharga bagi saya. Ini saya copy paste, saya punya 2 Alkitab yang ngeplek sama ini. Satu Alkitab saya yang sama-sama juga modelnya kayak begini. Kenapa saya pilih yang sama? Supaya marginnya juga sama. Jadi tempat atau posisi ayatnya saya itu juga sama gitu loh. Jadi saya copy paste karena berharga. Saya kalau kehilangan ini, saya pernah ngomong kan ini pernah ditawar sama teman saya yang gotio nggak saya kasih. Pernah cerita belum? Pernah kan? Tapi nggak saya kasih kan? Bukan karena saya terlalu cinta, karena duitnya nggak ditumpuk di depan saya, betul gitu. Coba ditumpuk ya tak diskon cetio cukup lah itu. Anyway, coba lihat ya, Yosua pasal 23 ayat yang ke-14. Perhatikan ini, Yosua 23, 14. Maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Dia akan segera mati maksudnya. Sebab itu insyaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu tidak ada yang tidak dipenuhi. Menurut saya mestinya cukup lah. Titik di situ cukup. Cukup itu. Tidak perlu ada kalimat yang lain. Kan jelas tuh. Yaitu bahwa apa? Segala yang dijanjikan Tuhan tidak ada yang tidak dipenuhi. Berarti semuanya dipenuhi. Menurut saya cukup kan? Tapi enggak loh, ditambahkan loh oleh Yosua. Perhatikan ini. Perhatikan. Semuanya telah digenapi bagimu. Cukup enggak itu? Cukup. Lebih daripada cukup. Masih ditambahi lagi sama Yosua. Tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Bayangkan itu. Hanya untuk ngomong bahwa apa yang dijanjikan Tuhan pasti digenapi. Dan memang sudah tergenapi. Perlu sampai diulang 3 kali. Saudara tahu Yosua bukan 1 kali saja ngomong begini. Kalau saudara memperhatikan misalnya ya. Di pasal yang ke-21 ayat yang ke-45. Ini enaknya Alkitab saya itu begini saudara. Langsung ada rujukan ayatnya. Saudara kalau mau pinjem gak apa-apa. Tapi sewalah gitu. Enak ya gratisan, enggak. Yosua pasal 21 ayat 45. Ini pernah dipinjam teman saya Bapak Ibu, seorang hamba Tuhan juga. Terus Pak, tak pinjamnya Alkitabmu Pak. Ya wes pinjam tapi jangan lama-lama ya. Dia pinjam 1 minggu. Untuk catatan-catatannya di copy sama dia. Kalau saudara mau ya bolehlah pakai aja. Gak kira yang mau toh, ya toh males ya.
Pak, kerjaan omahe gak onteke, cok nyateti Alkitab gak usah wis gitu. Yosua 21 ayat 45. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Itu saja juga cukup tuh. Tapi ditambahi lagi, semuanya terpenuhi. Saya tahu apa yang dimaksudkan oleh Yosua. Setidaknya waktu dia awal-awal dipanggil Tuhan untuk menjadi pemimpin Israel, dia itu terima 3 janji. Oke, yang pertama teritori, apa? Teritori. Teritori itu apa? Wilayah kekuasaan. Yang kedua, dia terima apa? Victory. Kemenangan. Sudah bagus ya, sudah punya wilayah kekuasaan, menang, bagus. Tapi itu tidak cukup lah. Masih perlu ditambah lagi sama Tuhan, dia dikasih apa? Bukan hanya wilayah kekuasaan dan kemenangan, dia dikasih juga ketentraman, keamanan, security dia kasih itu. Dikasih oleh Tuhan itu. Ada 3 janji itu, kalau sudah baca di Yosua pasal 1 itu. Waktu Yosua baru-baru awal-awal mau menjalani panggilan, Yosua dijanjikan itu. Dan atas semua yang dijanjikan Tuhan itu betul-betul digenapi. Makanya saya ajak saudara untuk membuka Alkitab saudara. Yosua pasal 1, saya akan buktikan apa yang dijanjikan Tuhan ini dulu. Supaya saudara ngerti kenapa kok Yosua itu bisa betul-betul mengutamakan Tuhan. Itu karena memang dia mengenal Allahnya. Dan karena pengenalan itu dia tahu bahwa memang betul-betul gak ada yang sebanding itu dengan dia. Yosua pasal 1, coba lihat dulu ayat yang ke-3. Yosua pasal 1 ayat 5. Yosua pasal 1 ayat 5. Ini dulu kita baca ya. Yosua 1 ayat yang ke-5. Perhatikan baik. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini janjinya kan. Dan dibuktikan mulai dari ayat yang ketiga, apa itu yang dijanjikan Tuhan? Yaitu yang pertama, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yaitu sungai Efrat. Seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Keren ya. Janji yang pertama adalah tentang apa? Teritori. Tahukah saudara, janji ini pun tergenapi. Coba sekarang bandingkan dengan Yosua pasal yang ke-23. Yosua pasal 23 ayat yang Yosua 23 ayat yang ke-3. Ayat yang keempat. Ayat yang keempat. Kalau sudah masih ingat tadi ya, wilayah yang dijanjikan Tuhan itu sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam gitu kan. Nah, saudara lihat ini. Apa yang kemudian betul-betul digenapi oleh Tuhan itu. Yosua pasal 23 ayat yang keempat. Ingatlah aku telah membagikan dengan membuang undi bangsa-bangsa yang masih tinggal ini kepada suku-sukumu menjadi milik pusakamu. Seperti juga semua bangsa yang telah kulenyapkan hari itu. Perhatikan ini, mulai dari sungai Yordan sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Tepat exactly dengan apa yang dijanjikan Tuhan di awal panggilannya. Keren ya Tuhan. Lu mateng kan sing amin. Keren ya Tuhan. Tuhan janjikan satu wilayah tertentu yang bukan absurd, bukan gak jelas. Nanti kamu pokoknya tak kasih tempat ya. Gak tahu tempatnya mana. No. Lalu kemudian orang itu tiba-tiba dapat tempat. Terus bilang, lu kan bener kan aku harus ngasih tempat kan. Ya orang bilang ya ketepaan aja mungkin karena ya begitu. Tapi enggak. Waktu Tuhan menjanjikan janjinya itu tepat tuh. Persis, exactly, jelas begitu. Jadi kalau itu tergenapi orang gak akan bisa ngomong bahwa ini ketepaan. Do you know what the meaning of ketepaan? Nah ini betul-betul karena Tuhan. Karena persis seperti yang dijanjikan. Nubuatan tuh begitu loh. Nubuatan daripada siapa itu? Yesaya yang 700 tahun sebelum Yesus lahir itu. Itu jelas, tempatnya jelas, kotanya jelas. Exactly. Dan itu yang tergenapan. Lihat ini, tempat yang persis dijanjikan Tuhan. Coba kembali ke Yosua pasal 1 lagi ya. Sekarang kita lihat janji yang kedua, yaitu tentang apa? Tentang victory. Coba perhatikan ini. Kalau saudara memperhatikan, ayat yang kelima yang tadi kita baca, mengatakan demikian. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa,
Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau. Itu berarti bicara tentang apa? Kemenangan, victory. Dan kalau saudara kembali kepada Yosua pasal 23, saudara akan tahu betul-betul ini juga yang diberikan Tuhan. Betul-betul gak ada yang bertahan melawan siapa itu? Melawan Yosua. Perhatikan. Yosua pasal yang ke-23 ayatnya yang ketiga. Yosua pasal 23 ayat yang ketiga. Betapa mereka diberikan kemenangan. Dan kamu ini telah melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu kepada semua bangsa di sini demi kamu. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang telah berperang bagi kamu. Keren ya, dialah yang telah berperang. Sehingga oleh karena Allah yang berperang bagi Israel, maka tidak ada seorang pun yang bertahan melawan Yosua ini. Janji kemenangan diberikan juga. Dan tidak cuma janji, tapi digenapi exactly, persis. Yang ketiga ya, sudah dapat tanah, kemenangan, tapi kalau nggak aman apa gunanya? Itu sama kayak kita ini misalnya sudah dapat istri yang cantik gitu. Betul kan? Lalu kemudian toko ya rame, puji Tuhan. Tapi gak ada rasa aman. Gak ada rasa aman itu apa? Loh mateng kan, bojoku nandi yo, tak delok ndek CCTV. Loh nang omah gak ono, hobeke nang kamar. Loh gak ono, nang pawon gak ono. Loh mateng ya apa sih nandi ku telepon gak diangkat-angkat. Oh iki pasti selingkuh nyenyi. Gak ada rasa aman. Apa gunanya? Enggak. Punya semuanya, tapi sama Tuhan dilengkapi lagi dengan apa? Security, rasa aman. Coba lihat ini. Janji yang pertama di Yosua pasal 1, Yosua pasal 1 tentang keamanan di ayat yang ke-13. Yosua pasal 1 ayat yang ke-13. Ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa, hamba Tuhan itu kepadamu, yaitu Tuhan Allahmu mengaruniakan apa? Keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini. Sekarang perhatikan bagaimana Tuhan itu menggenapkan keamanan bagi Israel. Coba perhatikan di ayat yang pertama dari Yosua pasal 23. Yosua 23 ayat pertama. Lama setelah Tuhan mengaruniakan apa? Lama. Maksudnya apa? Seolah-olah ayat ini mengatakan bahwa Israel sudah menikmati semua yang dijanjikan Tuhan. Itu loh. Keamanan, kemenangan, wilayah untuk mereka duduki. Semua telah digenapi oleh Tuhan. Dan Yosua menjadi saksi tentang Tuhan yang menggenapi janjinya. Karena mengenal siapa Allahnya, Yosua mengutamakan Allahnya lebih daripada siapapun. Makanya kalau ada orang yang masih meninggalkan Tuhan, makanya kalau masih ada orang yang masih menomorduakan Tuhan, hanya gara-gara liburan, suruh tidak ke gereja, there's something wrong dengan pengenalan saudara tentang Tuhan. Kami kalau liburan Bapak Ibu, misalnya ya di hari Minggu kami pas liburan, misalnya pas tidak ada pelayanan di Surabaya, kami jadwalkan untuk liburan misalnya. Kami selalu cari gereja untuk kami beribadah di kota itu. Ini saya ceritakan supaya saudara ngerti kalau saya ini orang baik gitu loh. Enggak. Tapi saya mau share. Jangan hanya gara-gara liburan, sudah tidak bisa datang ke Broskuneo, sudah tidak ibadah lagi di tempat di kota di mana saudara liburan. Apa ini? Maafkan saya kalau ada yang begitu ya. Tapi tugas orang hamba Tuhan itu salah satunya adalah memberi warning begini ini. Walaupun ini mungkin tidak enak di telinga. Saya bisa kok khotbah yang menyenangkan telinga. Gampang Pak, gak usah persiapan malahan. Kalimatnya ya itu aja. Dengar baik-baik Bapak Ibu, seberapapun hutang saudara, Tuhan akan melunaskannya. Haleluya! Gitu. Tepuk tangan semua orang. Nah kayak begitu tuh. Gak perlu persiapan, gak perlu persiapan Pak, gitu-gitu. Menyenangkan telinga. Sakit penyakit apapun, di dalam nama Tuhan itu pasti Tuhan sembuhkan. Orang senang. Mana ada janji Tuhan bahwa Tuhan pasti menyembuhkan seadanya sakit penyakit dari seadanya manusia atau orang percaya. Tidak ada bahkan. Sudah tahu siapa yang menjanjikan begitu? WL. Nah ini WL yang tidak tahu firman, kalau yang di sini kan WL-nya belajar firman Tuhan semua. WL menjanjikan begitu, itu sama kayak agen asuransi menjanjikan klaim yang tidak pernah dijanjikan oleh siapa? Perusahaan asuransinya. Jadi waktu nasabahnya mau ngeklaim gitu, perusahaannya loh, sopo sing anukin, lo katanya selesai, tagin deh selesai, begitu tuh. Yang saya tidak mau maksudkan adalah begini loh, bahwa dengar baik-baik, kalau kita ini masih
membanding-bandingkan Tuhan dengan pekerjaan, banding-bandingin Tuhan dengan keuangan, banding-bandingin Tuhan dengan keluarga. Saya menggugah kita untuk lebih mengenal Tuhan lagi. Supaya dari pengenalan itu kita mengutamakan Tuhan. Amin, saudara. Siapa yang menggenapi janji seperti Tuhan menggenapi janji dalam hidup kita? Siapa yang memegang hidup kita, yang menggenggam hidup kita? Tadi saya ngomong di ibadah pertama, tidak ada satu orang pun yang begitu istimewanya di hadapan Tuhan, walaupun suaranya enak, sehingga kalau dia nyanyi sampai Tuhan kaget. Loh, siapa sih nyanyi cek enak ya? Tidak ada. Memangnya sorga itu kurang pemuji kah? Sorga itu kurang pemuji kah? Enggak. Kita itu bisa ngomong enak, suara enak juga karena Tuhan kok. Nah kalau Tuhan iseng misalnya, ya Tuhan tidak mungkin iseng. Misalnya dia iseng, terus saudara enak tidur, lalu kemudian urat-urat di leher saudara jadi ting 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 ting. Tuhan latihan petian gitu, terus bangun-bangun, bisa nggak? Bisa. Kita ini ngomong kayak biasa ya, coba enggak usah saya ikutin. Saudara buka rahang, biasa kan, ini kan biasa. Saudara pernah merasakan, buka ngek, gak itu nutup. Saya pikir ini cerita, omong kosong, saya pernah begitu. Saking dusoni Pak Petra ini, ya oke lah terserah saudara. Saya pernah ngomong apa, mau doa pagi lagi itu. Ya Tuhan, masuk saya gak jadi doa pagi, terus nulis di story, maaf ya, hari ini doa paginya secara mandiri karena rahang saya gak iso ini mingkem, kan gak lucu saudara ya. Enggak profetik sama sekali kan. Saya doa Tuhan dalam nama Tuhan sembuhkan. Puji Tuhan mau doa pagi tiba-tiba sembuh. Saya lupa sembuhnya kapan. Pokoknya pas saya selesai gosok gigi, saya minum loh. Wah terasa sakit ya. Saya gini-gini. Loh udah terasa sakit. Puji Tuhan. Kami pelayanan. Tetap pelayanan doa pagi. Yang saya maksudkan hal-hal bahkan yang biasa kita lakukan bisa menjadi tidak bisa kita lakukan. Seandainya bukan Tuhan yang membuat kita tetap bisa melakukannya loh. Seperti itu loh Tuhan itu bagi kita. Bukan hanya menggenapi janji, ini baru satu variabel saja. Untuk membuat kita tahu betapa luar biasanya Allah itu. Kita ini liburan, menikmati pemandangan yang indah. Lalu gara-gara menikmati pemandangan yang indah, kita melupakan siapa yang menciptakan pemandangan itu. Kalau saudara pengen pergi ke Swiss, lihat ini, pengen pergi ke Jepang, lihat gunung salju, lihat ini. Hanya gara-gara itu semuanya, saudara ke gereja, saudara ibadah, matang saudara. Saudara mau mengagumi ciptaan lebih daripada sang penciptanya. Kita mau mengutamakan ciptaan lebih daripada sang penciptanya. Saya ini bersyukur punya istri cantik Bapak Ibu. Duh kalau sih ngamen mateng. Saya bersyukur punya istri cantik. Tapi di hadapan Tuhan, di hadapan istri saya tidak akan memilih dia lebih daripada saya memilih Tuhan saya loh. Saya justru memilih dia karena dia juga mengutamakan Tuhannya. Itu alasan saya. Sungguh. Benar Bapak Ibu. So mari belajar sama-sama. Makanya tadi pujian tadi itu ya. Apa sih liriknya, apa sih liriknya? Yang menyediakan makanan di meja makan itu apa sih? Kan ada tadi ya. Who brings me food for my table. Aduh rasanya kayak beneran saudara. Loh kami ini hidup melayani Tuhan. Hidup kami itu dipelihara Tuhan melalui pelayanan. Walaupun kami tidak pernah menjadikan pelayanan sebagai ladang penghidupan kami. Tapi realitanya memang kami dipelihara Tuhan melalui pelayanan. Kalau kami bisa ini dan itu, kami bersyukur sama Tuhan. Anak-anak saya masih kecil-kecil tak ajari untuk bersyukur sama Tuhan. Kalau kamu bisa ini dan itu karena Tuhan nak. Kami liburan dan saya bilang bersyukur sama Tuhan ya. Kalaupun ada jemaat yang provide kami untuk bisa liburan, saya bilang ini diberkati dari AI ini loh. Mereka masuk kamar hotel langsung doa. Tuhan Yesus terima kasih berkati AI ini yang sudah begitu. Saya kasih tahu mereka bahwa hidup mereka itu dari Tuhan, bukan dari bapaknya, bukan dari mamanya. Kami sebagai orang tua sadar kami hanya sebagai sarana berkat Tuhan untuk anak. Anak-anak saya ikatkan hatinya kepada Tuhan bukan kepada saya. Sebab saya tahu one day saya akan mati saudara. Bahkan bisa saja that day is today. Kalau sampai anak-anak saya terikat kepada saya. Lunti ya apa, dia gak ada bapak, dia gak ada mama ya apa.
Tapi saya mau beritahu sama mereka, one day kami akan tidak ada, yang penting kamu ada Tuhan, tetap Tuhan yang akan memelihara hidupmu. Jadi mereka punya alasan mulai dari kecil untuk mengutamakan Tuhan juga. Sungguh itu, saya kalau melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan mengutamakan Tuhan, saya dimarahi sama anak. Ini cerita terakhir. Serius terakhir. Satu kali saya itu masuk mall di ini loh, di Trans Icon. Nah, saya masuk. Nah, kalau saudara tahu masuk yang dari bawah itu kan pasti di sebelah kanan ada penjual pembersih sepatu. Kayaknya tidak ada yang pernah ke Trans ya. Takjak yuk sana. Nah itu. Jadi masuk pintunya yang bagian bawah itu ada orang penjual pembersih sepatu. Saya tahu memang kami sering ke sana karena itu mall yang dekat dengan rumah kami juga. Bahkan kami pilih rumah itu karena dekat dengan mall. Enggak begitu juga. Kami sering ke sana dan memang penjual ini sangat punya etos kerja yang luar biasa. Sungguh Bapak, saya itu kalau punya perusahaan orang kayak begini tak rekrut. Benar, saya enggak tahu berapa gajinya, tapi dengan pekerjaan yang seperti itu saja, ya tanpa bermaksud merendahkan dengan segala hormat. Tapi dia itu kalau melayani orang, Pak mari Pak pembersihnya. Selalu ramah, bahkan kepada orang yang dia tahu gak dengar omongannya. Dia selalu ramah. Saya berdoa Tuhan kiranya datang waktu Tuhan memberi dia kesempatan mendapatkan yang lebih baik. Karena apa? Dia melakukan etos kerjanya luar biasa. Satu kali itu, waktu kami masuk, dia itu sambil berdiri begini sambil agak ngantuk. Karena mungkin sepi ya. Waktu dia dengar pintu kebuka dan kami masuk, dia itu langsung, Pak ayo Pak mari Pak silakan. Langsung ramah loh. Begitu kaget langsung, mari. Dan itu bukan robot yang disetel begitu loh, itu manusia loh. Saya itu masuk jalan, ya Pak nanti mungkin dia masih ada soalnya yang kemarin. Saya ngomong sama anak saya, lihat itu ya, kasihan orang kerja kayak begitu. Sampai tidur dibelain sambil berdiri gitu, langsung itu kasihan. Terus tahu anak saya bilang, Bapak ini percuma bilang kasihan toh nih Bapak tidak beli gitu loh. Anak saya itu sudah punya apa itu? Kompas moral kayak begitu loh. Masih kecil loh itu. Saya bersyukur justru. Percuma Bapak kasihan toh. Kalau Bapak enggak beli, nanti beli lo ya. Awas lo enggak beli lo. Awas lo. Digituin saya ini. Dan karena saya masih punya, jadi saya jalan keluarnya lewat yang lain. Supaya enggak. Tapi maksud saya, Pak, Bu dengar baik-baik. Mari belajar yuk. Ayo belajar sama-sama yuk mengutamakan Tuhan. Bahkan dia itu lebih utama dari dirimu sendiri. Dari diri kita sendiri itu dia lebih utama. Saya berdoa kiranya kita sampai pada pengenalan itu. Dan saya berdoa supaya waktu hidup kita ini betul-betul kita, teman-teman musik boleh menyiapkan. Saya berdoa supaya waktu hidup yang masih diberikan Tuhan hari ini kepada kita itu. Sudah pikir kita ini masih bisa, maaf ya saya gunakan kata ini untuk penekanan, ambekan. Do you know what's the meaning of ambekan? Bernafas. Ini cuman karena pengulangan rutinitas itu. Sudah kalau kepengen ngerti ya apa maknanya orang bisa bernafas itu. Sekali-sekali iseng-iseng daripada nganggur, nonton handphone, scrolling gak jelas, masukin barang-barang di keranjang Shopee yang gak pernah buat check out itu. Daripada gitu ya toh, pergi di adijasa gitu loh. Gak apa-apa lah, gak kenal gak apa-apa lah. Ya sudah mengucapkan duka cita, minim sudah dapat kuaci juga kan. Gak apa-apa lah, kesana lihat orang mati itu, lihat orang mati. Syukur-syukur kalau ada yang belum tutup peti itu, lihatan itu loh. Dia sambil ngerasani, loh aku kenal wong iki, pas urip kok elek, pas mati kok lebih ayu gitu. Gairah gibahnya itu luar biasa itu, orang mati digibahin. Misalnya pergi ke, supaya ngerti orang mati itu kayak apa. Jadi kalau kita ini masih diberi kesempatan hidup, itu bukan untuk mengutamakan diri kita terus, ya ampun. Jangan. Utamakan Tuhan. Amin, saudara. Dan saya berdoa kiranya khotbah ini menggugah kita semuanya memiliki gaya hidup mengutamakan Tuhan. Gampang saja loh, kalau sudah terima makanan, itu sudah beli, bahkan makanan yang sudah beli sendiri, jangan utamakan foto-foto disik po. Mbak, tolong ya foto ya mbak, gini mbak. Ojo ndeso saudara. Ya saya ngerti saya enggak ada, ini saya ngomong sama yang di YouTube, enggak. Janganlah gitu. Terima makanan, ayo sama-sama yuk doa yuk Tuhan terima kasih. Tuhan berkati kami, saya bersyukur saya bisa makan ini. Dan Pak Agus tidak bisa makan, Jarno Tuhan kapok. Enggak. Jangan gitu juga doanya kan, enggak lah.
selalu di pembuka dan di penutup Bapak Ibu ya. Jadi mari doa dulu, Tuhan terima kasih ya Tuhan. Aku diberi berkat, bisa beli makanan ini, bisa bayar ini untuk anak istriku. Puji Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Gitu loh, setelah itu saudara makan, mau foto kayak mau sakarepmu. Tapi utamakan Tuhan, dalam hal-hal yang kecil itu loh. Sebab dia memang layak diutamakan. Tundukkan kepala, kita akan berdoa. Kami mengucapkan syukur kami oleh karena kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan kami ini boleh ditegur oleh firman. Hamba-Mu sendiri ini juga ditegur oleh firman. Diingatkan kembali supaya setiap kali mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. Tidak peduli capek, tidak peduli apapun. Biarlah kami mengutamakan Tuhan. Bukankah Engkau Tuhan yang menggenggam hidup kami. Yang bisa memberi kesegaran pada jiwa kami, pada tubuh kami. Engkaulah yang membuat aliran darah kami ini masih mengalir. Engkaulah yang membuat jantung kami ini masih berdetak. Tuhan juga yang terus menguatkan otot-otot kaki kami sehingga bisa menopang tubuh kami ini. Semuanya itu Tuhan yang lakukan. Maka biarlah kami terus mengutamakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya, memuliakan namanya. Katakan dengan segenap hatimu, haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Nyanyikan ini dengan segenap hatimu. Katakan yang terutama dalam hidup ini. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, Haleluya. amin Tuhan. Saya mau cinta Yesus. Haleluya. Sungguh-sungguhlah menyanyikan pujian ini dan jadikan pujian ini deklarasi imanmu kepada Tuhan. Bahwa engkau mau mengasihi, mengutamakan, mencintai Tuhan lebih daripada apapun dan siapapun. Haleluya. Haleluya. Saya undang bangkit berdiri di hadapan Tuhan bersama-sama. Mari nyanyikan ini dengan segenap hatimu. Haleluya. Haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya mau
pujian yang kami naikkan sore hari ini Tuhan. Kami terus mau utamakan Engkau dalam sepanjang kehidupan kami Tuhan. Biar apapun kondisi kami hari-hari ini Tuhan. Terus kami mau utamakan Engkau dalam sepanjang hidup kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang menegur, mengingatkan, bahkan meneguhkan setiap kami sore hari ini Bapa. Biarlah terus ini kami bawa dalam sepanjang kehidupan kami. Engkau yang memberkati Tuhan Yesus Pastor Putut Petra Tuhan. Pakai hamba-Mu semakin dahsyat dan luar biasa kemanapun Engkau kirim Tuhan. Bukakan lagi hikmat-hikmat yang baru, pengetahuan yang baru akan kebenaran-Mu Tuhan. Sehingga kemanapun hamba-Mu yang Kau kirim kami percaya akan ada banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Akan ada banyak jiwa-jiwa yang mengenal Engkau lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Kiranya Engkau yang memberkati setiap tangan-tangan kami yang memberi Tuhan. Kami mau memberikan dan kami mengasihi-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memberikan yang terbaik buat Tuhan, sama-sama katakan amin. Persembahan bisa dijalankan dan kita akan menyaksikan pengumuman dari multimedia. Kami persilahkan. Hadirilah ibadah perayaan Paskah JKI Proskuneo, Minggu 5 April 2026. Ibadah Raya 1 pada pukul 8 pagi akan dilayani oleh Pastor Susi Herawati. Dan ibadah Raya kedua pada pukul 4 sore akan dilayani oleh Pastor Timi Condro. Ibadah akan disertai dengan gereja anak Proskuneo Kids. Hadirilah ibadah Jumat Agung yang akan diadakan pada hari Jumat tanggal 3 April pukul 7 malam. Ibadah Jumat Agung akan dilayani oleh Ibu Pendeta Susi Herawati. Marilah kita menundukkan hati, merenungkan penderitaannya, dan bersyukur atas anugerah keselamatan yang Tuhan berikan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu akan mujizat Tuhan bisa hadir dalam ibadah mujizat masih ada yang akan diadakan pada 1 April pukul 10 pagi. Kami rindu Bapak Ibu Saudara mengalami lawatan dan mujizat Tuhan. Hai kids, jangan lupa untuk datang di ibadah Paskah Sekolah Minggu dengan tema Jesus Save My Soul yang akan diadakan pada hari Minggu tanggal 5 April pukul 4 sore. Akan ada special performance by Mr. Kumis. Jangan lupa untuk datang ya, kami tunggu kehadiran kalian semua. See you kids! Shalom Praise Up Youth, jangan lupa untuk datang di ibadah Paskah Praise Up Youth yang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 11 April, open gate pukul 4:30 sore. Dengan tema Excel in Love. Ibadah Paskah akan dilayani oleh Ibu Pendeta Susi Herawati. Jangan lupa untuk ajak teman, sahabat, dan saudaramu untuk datang dan bergabung bersama dengan kami dalam ibadah Paskah Praise Up Youth. See you! Hadirilah ibadah doa pagi setiap hari Senin, Rabu, Jumat pukul 5 pagi bertempat di Rumah Doa JKI Proskuneo, Jalan Simokerto 2, nomor 9, Surabaya. Untuk persembahan ucapan syukur, persepuluhan dan diakonia dapat dipersembahkan melalui rekening BCA atas nama JKI Proskuneo dengan nomor rekening 010 884 8840 atau dapat melakukan scan barcode yang sudah tertera di layar. Demikian informasi seputar kegiatan JKI Proskuneo. Untuk informasi selengkapnya dapat dilihat melalui Instagram @jkiproskuneo_sby. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita sore hari ini. Saya undang umat Tuhan untuk bangkit berdiri. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya.
Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih. Engkau menegur kami Tuhan. Engkau mengingatkan kami ya Bapa. Pada masa-masa kami akan memperingati masa-masa sengsara. Engkau kembali mengingatkan kami begitu besar kasih-Mu. Bahkan apapun Tuhan yang terbaik Engkau sudah siapkan dan sediakan buat kami. Terima kasih buat semua yang sudah Engkau sediakan. Dan bahkan apa yang akan Engkau sediakan sungguh-sungguh terbaik. Firman-Mu Tuhan selalu mengingatkan kami agar kami selalu memprioritas Engkau di atas segalanya. Ampuni kami Tuhan, seringkali Tuhan kami banyak sekali melihat ego kami menguatkan kedagingan kami. Tapi saat ini Tuhan, segala sesuatu kedagingan kami Tuhan mulai dikerat satu persatu. Ampuni kami Tuhan, setiap firman yang akan membawa kami semakin dewasa, semakin mengerti betapa Engkau mengasihi setiap kami. Pengorbanan-Mu setiap kami. Baik kami mengasihi maupun kami yang seringkali menolak Engkau. Bahkan kami yang tidak bisa mengasihi Engkau. Engkau tetap berkorban begitu luar biasa. Biarlah Tuhan firman-Mu semakin hari Tuhan bisa menuntun kami, bisa memberikan kami pengertian lebih dan lebih lagi. Bahwa Engkau di atas segalanya Tuhan. Seharusnya kami betul-betul melekatkan hati dan pikiran kami kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Untuk segala sesuatu yang kami capai itu semua karena anugerah-Mu semata-mata. Itu semua karena kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa. Bahkan saat ini kalau kami masih ada sebagaimana kami ada. Ini semua karena kasih anugerah-Mu ya Bapa. Bahkan setiap kami yang masih bisa bernafas dan bisa berjalan dengan baik. Itu semua karena kasih-Mu. Ampuni kesombongan kami, keakuan kami. Kami merasa kami kuat. Sesungguhnya semuanya karena kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Biarlah firman ini terus menerus Tuhan Roh Kudus akan terus menerus menegur kami. Setiap kami Tuhan agar kami mengingat dan kami tahu hanya karena pengorbanan-Mu. Hanya karena anugerah-Mu Tuhan saat ini kami ada. Terima kasih Bapa. Engkau berkati Pastor Putut Petra. Engkau pakai beliau Tuhan semakin hari semakin luar biasa. Dan keajaiban demi keajaiban Tuhan. Tanda-tanda ajaib menyertai beliau. Engkau pakai hidup beliau Tuhan. Menjadi suratan yang terbuka. Bahkan kami yakin percaya Tuhan. Engkau berikan kuasa dalam perkataannya. Sehingga semakin banyak Tuhan. Orang diberikan pertobatan. Diberikan kesempatan. Karena Engkau Allah kami yang selalu memberi kami kesempatan ya Bapa. Ampuni setiap kami ya Bapa. Sering kami lupa dan kami lalai. Biarlah Tuhan Engkau memberkati beliau di dalam keluarganya. Engkau berkati beliau di dalam pelayanannya. Bahkan dimanapun beliau berada. Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Engkau berkati Tuhan dengan kekuatan ilahi. Dengan kesehatan yang prima. Engkau berkati Tuhan keturunan yang menjadi keturunan yang perkasa di muka bumi ini. Dan kami yakin percaya Tuhan. Engkau sendiri Tuhan yang memberikan perlindungan. Dan bahkan firman-Mu mengatakan. Engkau memberikan kami wilayah kemenangan ya Bapa. Dan bahkan Engkau memberikan kami Tuhan. Keamanan perlindungan yang luar biasa. Sehingga keluar masuk kami Tuhan. Engkau jagai Tuhan. Dan ada keamanan. Ada keamanan yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Kami tetap berdoa Tuhan untuk persembahan yang ada. Engkau berkati setiap tangan-tangan memberikan. Engkau jamah dan Engkau lawat Tuhan. Karena kami mungkin percaya semuanya dari Engkau. Semuanya ada karena Engkau yang memberikan. Biarlah Tuhan setiap kami Tuhan memiliki gaya yang betul-betul memprioritaskan Engkau. Gaya yang betul-betul sadar ya Bapa. Karena semuanya karena Engkau. Terpujilah nama Yesus. Kami juga berdoa untuk umat-Mu Tuhan. Bisnisnya, usahanya, perusahaannya Tuhan. Ada dalam genggaman tangan-Mu. Engkau berikan mereka Tuhan berkat agar mereka menjadi saluran yang luar biasa. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu Tuhan yang melayani Engkau sore ini Tuhan. Mulai dari aser, kolektan ya Bapa, pendoa ya Bapa. Dan bahkan studio, tim multimedia, dokumentasi ya Bapa. Berkati mereka, bahkan soundman Tuhan. Engkau berkati hidup mereka, semakin hari semakin jadi berkat. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk worship leader, singer ya Bapa. Engkau perluas ladang pelayanan mereka. Dimanapun mereka berada Tuhan menjadi berkat. Dan bahkan semakin banyak jiwa yang dimenangkan. Berkati kehidupannya, kesehatannya dan masa depannya. Kami juga tidak lupa berdoa untuk negara dan bangsa kami Republik Indonesia. Engkau berkati Bapak Presiden beserta wakilnya. Pejabat yang tertinggi sampai yang terendah. Kami juga berdoa khususnya untuk Indonesia. Engkau pulihkan Tuhan negara kami.
kami. Engkau berikan kekuatan, keamanan. Engkau berkati Tuhan dengan keamanan kondusif. Engkau berikan shalom di dalam negara kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, kalau sebentar kami akan pulang ke rumah masing-masing. Sertai kami, lindungi kami. Mari saudara, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungimu. Dan Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Dan Tuhan memberikan engkau damai sejahtera. Dan saat ini terimalah berkat damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kasih sayang, kecintaan Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus yang indah dan manis selalu ada bersama-sama dengan kita. Mulai sore hari ini sampai Maranatha. Yang percaya dan sudah menerima berkat Tuhan katakan amin. Tuhan memberkati.